Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi, Prodi THP STK 119025. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi salah satu materi dari materi sebelumnya, yaitu antioksidan. Nah, antioksidan dapat diartikan sebagai zat yang dapat menghambat atau memperlambat proses oksidasi. Oksidasi adalah jenis reaksi kimia yang melibatkan pengingatan oksigen, pelepasan hidrogen atau pelepasan elektron. Proses oksidasi adalah peristiwa yang alami yang terjadi di alam dan dapat terjadi dimanapun terkecuali dalam tubuh kita. Nah, zat antioksidan adalah substansi yang diperlukan tubuh untuk menetralisasi radiasi bebas dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh radiasi bebas yang terdapat dalam sel normal, protein, dan lemak. Antioksidan menstabilkan radiasi bebas dengan melengkapi kekurangan elektron yang dimiliki radiasi bebas dan menghambat terjadinya reaksi berantai dari pertumbuhan radiasi bebas yang dapat menimbulkan stres oksidatif. Nah, berikut ini adalah contoh dari kehidupan makanan sehari-hari. Yang pertama yaitu karotenoid atau vitamin A berinteraksi dengan vitamin C, vitamin E, dan selium sebagai zat antioksidan. Karaton berperan dalam meningkatkan sistem imunitas tubuh melalui efek antioksidan. Vitamin A juga menjamin perkembangan kulit yang sangat sehat. Nah, membran mukosa kelenjar timus dan jaringan limfoid dan semua hal yang berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh, contohnya adalah wortel, brokoli, sayur hijau, bayam, labu, hati, kentang, telur, alpukat, mangga, susu, dan juga ikan. Nah, yang berikutnya yaitu vitamin C. Vitamin C bersamaan dengan vitamin E dapat melindungi sel dari perlawanan proksidasi lemak dengan sel. Vitamin C juga dapat berfungsi sebagai pencegah kanker. Contohnya adalah merica, cabai, jambu biji, kiwi, brokoli, lemon, bunga kol, bawang putih, anggur, jeruk, bayam, dan bahkan tomat serta nanas. Serta yang ketiga yaitu vitamin E sebagai antioksidan yang sangat kuat. Vitamin E bekerja dengan cara bereaksi dan merusak rantai reaksi radikal bebas. Berperan manfaat penggunaan fungsi antioksidan vitamin E antara lain dapat mencegah kanker, penyakit hati, dan memperbaiki sistem kekebalan tubuh. Contohnya adalah bayam, kacang-kacangan, biji-bijian, minyak sayur dan sebagainya. Nah, yang keempat yaitu karotin. Contohnya adalah beta karotin, wortel, labu, sayur-sayuran hijau, buah-buah berwarna merah, tomat, serta rumput laut. Yang berikutnya yaitu polifenol, buah beri, teh, bir, anggur, minyak zaitun, coklat, kopi, buah kenari, kacang, kulit buah, buah delima, dan bahkan minuman anggur. Nah, selenium yang terakhir itu selenium merupakan mineral penting yang berfungsi untuk mempertahankan kesehatan dan mencegah penyakit. Sebagai bagian dari enzim antioksida, selenium berperan dalam sistem pertahanan tubuh dalam kapasitas antioksidannya, yaitu manfaat dari antioksidan. Adapun manfaatnya yaitu dalam mencegah kerusakan oksidatif yang disebabkan radikal bebas dan radikal bebas itu sehingga mencegah terjadinya berbagai macam penyakit seperti penyakit kardiovaskuler, jantung koroner, kanker, serta penuaan dini. Penambahan antioksidan ke dalam formulasi makanan juga
efeknya mengurangi oksidasi lemak yang menyebabkan ketengkian atau toksisitas yang diteksturkan biomolekulur yang ada dalam makanan. Nah, adapun metode dari antioksidan, yaitu metode yang pertama yaitu metode DPPH, atau salah satu metode yang digunakan untuk menguji aktivitas antioksidan adalah metode DPPH. Nah, metode DPPH didasarkan pada kemampuan antioksida untuk menghambat radiasi bebas dengan mendorongkan atom hidrogen. Nah, perubahan warna ungu DPH menjadi ungu kemerahan dimanfaatkan untuk mengetahui aktivitas senyawa antioksidan. Nah, yang berikutnya itu metode ini menggunakan kontrol positif sebagai pembandingan untuk mempengaruhi aktivitas antioksidan. Sampel kontrol positif ini dapat berupa tokoferol, BTH, dan vitamin C. Yang berikutnya itu metode CR, larutan Ce sulfat yang diberikan pada sampel akan menyerang senyawa antioksidan. Senyawa antioksidan dapat berperan sebagai pemindahan elektron, maka perusakan struktur oleh elektron relatif yang berasal dari oksidator kuat seperti C4 tidak terjadi. Nah, metode ini berdasarkan spektrofotometri yang pengukurannya dilakukan pada panjang gelombang 320 nanometer. Nah, panjang gelombang ini digunakan untuk mengukur Cl4 yang tidak bereaksi dengan quercetin dan senyawa flavonoid lainnya. Nah, kapasitas reduksi Cl ini pada sampel dapat diukur konsentrasi dari pH larutan yang sesuai membuat Cl hanya mengoksidasi antioksidan dan bukan senyawa organik lain yang mungkin teroksidasi. Nah, itulah dari penjelasan singkat materi dari antioksidan. Dari penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.